warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amanda, D3 Rekam Dosen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan dan peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Pengertian keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Keamanan dan privasi merupakan dua aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan data pasien dan informasi medis dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau kebocoran. Dan peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Data analitik dalam sistem informasi kesehatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi layanan, serta meningkatkan hasil kesehatan pasien. Sini ada metode data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, deskriptif, analitik, deskriptif. Metode ini digunakan dalam memenuhi data historis untuk mendeskripsikan pola atau tren yang terjadi. Contohnya, yang pertama, statistik penyakit di suatu wilayah, dan kedua, laporan penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Yang kedua juga ada diagnostik atau analistik diagnostik, menganalisis penyebab dari suatu kejadian berdasarkan data yang ada. Contohnya, analisis penyebab lonjakan pasien di IGD dan evaluasi faktor risiko penyebaran penyakit. Yang ketiga, prediktif analistik prediktif menggunakan teknik machine learning dan statistik untuk prediksi tren di masa depan. Contohnya, model prediksi gagal jantung berdasarkan rekam medis pasien, prediksi kebutuhan tenaga medis berdasarkan tren kunjungan pasien. Preskriptif analistik atau analistik preskriptif memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analistik data. Contohnya, rekomendasi alokasi sumber daya rumah sakit untuk mengurangi antrian pasien. Juga ada metode-metode keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, autentikasi dan otoritas. Mekanisme untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data. Multifaktor authentication atau MFA. Kombinasi kata sandi biometrik atau sidik jari, pengenalan wajah atau OTP, one time password. Yang kedua, enkripsi data. Enkripsi saat transit data dienkripsi saat dikirim melalui jaringan, misalnya dengan TLS atau SSL. Enkripsi saat penyimpanan data yang disimpan di server atau database dienkripsi, misalnya dengan AES-256. Yang ketiga, anonimisasi dan pseudonymisasi. Metode untuk menyamarkan data pasien agar tidak bisa langsung diidentifikasi. Yang kedua, anonimisasi menghapus informasi identitas secara permanen atau misalnya menghapus nama, alat, dan nik. Yang keempat, keamanan jaringan dan infrastruktur atau firewall mencegah akses tidak sah dari jaringan. Virtual Private Network (VPN) mengamankan komunikasi data agar pengguna dan sistem informasi kesehatan. Ini implementasi data analitik dalam informasi kesehatan, yaitu kualitas dan integrasi data yang terstandari, data dari berbagai sumber rumah sakit, laboratorium, klinik seringkali memiliki format berbeda. Solusi menggunakan standar data kesehatan seperti HL7 atau ICD-10. Menyelesaikan aturan report AHR-nya terintegrasi. 2. Keamanan data dan privasi. Ancaman siber, serangan seperti ransomware dan phishing dapat mencuri atau menimbulkan privasi. Solusi menggunakan enkripsi data atau multifaktor MAH dan Role Based Access Control (RBAC). Ketiga, resistensi terhadap perubahan. Kurangnya kesadaran dan keterampilan tenaga kesehatan, dokter dan staf medis seringkali belum terbiasa dengan teknologi dan analistik. Di sini juga ada implementasi keamanan dan privasi dalam sistem informasi. Yang pertama, ancaman keamanan siber meningkat. Serangan ransomware, hacker mengenkripsi data pasien, meminta tebusan agar dapat diakses kembali. Yang kedua, phishing dan social engineering.
karyawan atau tenaga medis bisa menjadi target manipulasi untuk memberikan akses ke sistem. Solusi menggunakan Very Well Information Decision System (IDS) dan Infusion Prevention System (IPS) meningkatkan kesadaran keamanan melalui pelatihan bagi staf medis dan IT. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi standar kemampuan. Perbedaan regulasi berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan berbeda, misalnya IPA di AS, GDPR di Eropa, dan Peraturan Menteri Kesehatan di Indonesia. Solusi mengadopsi standar keamanan global seperti ISO 27000, Cyber Security Framework, menggunakan sistem Domain Confidential Monitoring untuk menggunakan audit pelaporan. Ketiga, keamanan data untuk infrastruktur cloud atau cloud. Penyimpanan data di cloud rentan terhadap serangan jika penyimpanan cloud tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Solusi menggunakan enkripsi data end-to-end saat data dikirim ke cloud. Contoh kasus, pandemi COVID-19 telah memberikan peluang bagi para penyiar siber untuk meningkatkan intensitas serangan. Keempatnya, keamanan data pribadi menjadi terancam. Penelitian ini melakukan analisis kebijakan perlindungan data pribadi untuk metode Native Porting Framework (NPF). Dalam analisis melakukan benchmarking antara kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia tujuan untuk mendapatkan solusi kebijakan yang memperkuat perlindungan keamanan data pribadi di Indonesia dalam menghadapi serangan siber di masa new normal. Dalam bentuk regulasi komprehensif tentang perlindungan data pribadi yang telah lama diterapkan oleh Inggris Raya dan Malaysia, di Indonesia peran dari karakter hero belum cukup kuat karena adanya film dalam bentuk ketidakadilan regulasi terpadu untuk perlindungan data pribadi dari ancaman siber. Victim dari film tersebut adalah keamanan data pribadi dan data pelaku industri. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan yang dapat diambil adalah: 1. Mempercepatkan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. 2. Menyediakan regulasi khusus yang menangani keamanan siber dan kejahatan kriminal siber. 3. Membangun ekosistem penanganan keamanan siber lintas sektor. 4. Meningkatkan kesadaran kapasitas SDM terkait keamanan siber. Sini ada juga contoh kasus. Pelayanan kesehatan Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah. Hal ini dapat membuktikan dari angka indeks Universal Health Coverage atau UHC Indonesia itu per 9 di bawah rata-rata dunia, yaitu 65 atau WHO 2016. Selain itu, adanya cita-cita untuk mencapai Sustainable Development Goals, khususnya tujuan nomor 7 memastikan tercapainya kehidupan sehat serta melindungi kesejahteraan bagi semuanya. Migrasi data pada dunia kesempatan memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan mutu kesehatan publik. Masih terdapat beberapa tantangan yang mesti diatasi untuk dapat terpenuhi implementasi artificial intelligence dan big data pada bidang kesehatan Indonesia. Walaupun dengan segala tantangan yang ada, artificial intelligence dan big data dalam pengecekan medis dan konsultasi kesehatan merupakan alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk menjawab masalah-masalah yang ada pada dunia kesehatan Indonesia. Nah, disitulah penjelasan dari materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.